Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Tuan Guru, saya Sahibul Kahfi dari Trawangan ingin bertanya tentang saya pernah mendengar Ustadz di YouTube yang mengatakan bahwa seorang wanita itu dilarang ikut dalam prosesi pemakamannya, maksudnya ke pekuburan, mengantar jenazah sampai ke kuburan itu. Nah, oleh sebab itu saya bertanya ke Pak Tuan Guru, apa dasar dalilnya sehingga dilarang. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa haram hukumnya wanita mengantar atau ikut mengantar jenazah dan menghadiri proses pemakaman seorang hamba yang meninggal dunia, seorang muslim yang meninggal dunia. Apakah itu haram? Iya, sebagian ulama memang mengharamkan. Berdasarkan, tadi ditanya apa dasarnya? Berdasarkan sejumlah hadis yang atau riwayat yang memang isinya adalah bahwa Nabi pernah melarang atau para wanita pernah dilarang oleh baginda Nabi untuk menziarahi kubur. Ya, kita hargai pendapat itu. Lalu bagaimana kita melihat banyak wanita yang datang ziarah atau yang yang datang ke kubur mengantar jenazah? Itu pun juga harusnya kita hargai. Kenapa? Itu pentingnya kita memperluas kajian kita. Sebagian ulama menjelaskan dalil-dalil tersebut. Penjelasannya antara lain adalah larangan itu dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak tidak aman barangkali ketika itu, ditambah lagi dengan iman sebagian wanita yang lemah sehingga ketika menghadiri kuburan ia bersikap atau menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak semestinya, maka Nabi pun melarang. Ya, misalnya ada yang memukul-mukul pipinya saking tidak menerima musibah itu, yang sobek-sobek bajunya, yang seperti itu kan Nabi tidak suka. Selain daripada itu juga ya menghindari adanya fitnah dan sebagainya. Nah, bagaimana para ulama menjelaskan kemudian? Para ulama mengatakan, berarti jelas larangan itu adalah karena A, B, C, D. Artinya jika A, B, C, D itu tidak ada, maka hukumnya pun berubah. Itu namanya illat hukum dalam fikih. Sebuah hukum tidak bisa lepas dari sebab atau illat atau latar belakang faktor yang membuatnya menjadi terlarang. Maka apabila faktor-faktor tersebut mengalami perubahan, maka hukumnya pun semestinya juga berubah. Begitu dalam kalau kita mengkaji usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Sekarang apa iya? Para wanita ketika mengantar jenazah itu akan melakukan hal-hal semacam itu. Nah, kita lihat selama ini baik-baik saja, aman-aman saja dan tertib. Wanita di tempat tertentu juga pun laki-laki di tempat tertentu, tidak ada saling mengganggu, tidak ada fitnah, tidak ada wanita yang bersikap tidak semestinya. Maka hukumnya pun menjadi berubah. Nah, ada satu hadis yang menguatkan pemahaman ini. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah berjalan di satu kuburan dan melihat wanita di situ yang kalau tidak salah sedang menangis, tapi menangis yang wajar.
Nabi mengatakan kepada wanita itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Lalu Nabi meninggalkan. Kata ulama, Nabi di sini tidak menyuruh pulang, tidak melarang kenapa kamu ke sini, pulang sana, tidak. Tapi hanya memberikan nasihat untuk bersabar dan semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Lalu dibiarkan, dan itu berada di sandi kuburan. Dan ada riwayat-riwayat lain juga yang turut menguatkan itu, bahwa sejumlah wanita, bahkan ada wanita di zaman Nabi yang pergi ziarah kubur, dan wanita ini berkata, saya tidak dilarang oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumnya tidak haram, ya jalan tengahnya makruh, ya. Namun yang terpenting adalah menghindari hal-hal yang tidak semestinya atau tidak sewajarnya. Jika hal-hal itu terjadi, maka tentu saja haram dan terlarang. Wallahu taala a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahimah Nur Farahin Fairuz. Saya salah satu tholibat MZK MUI Pacor. Di sini saya pernah mendengar salah satu ceramah salah satu ustaz tentang haramnya perempuan mengikuti takziah. Beliau mengharamkan dengan 3 alasan. Yang pertama, perempuan itu tidak menutupi auratnya dengan sempurna. Ketika dia tidak menutupi auratnya dengan sempurna, maka perempuan itu akan mendapatkan dosa ketika dilihat oleh lawan jenisnya. Yang kedua, akan menjadi gosip para perempuan atau ibu-ibu. Yang ketiga, akan menjadi gosip bagi laki-laki yang belum menikah. Mungkin terus bagaimana pendapat Ustaz tentang ulasan yang tadi? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pun pertanyaannya cukup serupa dengan sebelumnya. Hanya saja di sini ada uraian tentang alasan diharamkan menurut ustadz yang didengarnya. Tadi saya katakan pada pertanyaan sebelum ini bahwa semua pendapat kita hargai. Selama pendapat itu datang dari para ulama dan berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, maka itu semuanya benar. Hanya saja beragamnya pendapat ini mengajarkan kepada kita agar kita menghargai semuanya, tidak menyalahkan salah satu, apalagi semuanya, jangan disalahkan. Maka jika ada yang mengatakan gak usah wanita ke kubur, diam di rumah, ada hadisnya begini, kita hargai. Dan jika ada tradisi di daerah satu daerah, para wanita juga ikut dan aman-aman tertib, maka juga jangan kita salahkan, karena juga ada dasarnya di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai alasan yang tadi juga itu perlu ditanggapi atau diberikan catatan-catatan. Misalnya, haram wanita ke kubur. Kenapa? Karena nanti wanita terlihat auratnya. Loh, kalau tidak terlihat auratnya bagaimana? Dan mengapa dipaksakan kalau ke kubur harus terlihat auratnya? Jika wanita ini pandai menutup auratnya bagaimana? Tetap haram? Maka kalaupun haram dikarenakan terlihat auratnya, maka sesungguhnya yang haram adalah menampakkan aurat itu sendiri, bukan ke kuburnya. Juga dikatakan tadi nanti menjadi pusat perhatian laki-laki. Loh, ya kenapa mesti dikubur? Kenapa? Kalau dia misalnya ke tempat lain bagaimana? Jadi menarik perhatian laki-lakinya, membuat fitnahnya, menampakkan aurat itu ya jelas haram. Dan itu bisa terjadi di mana-mana. Dan jika tidak terjadi di satu kondisi, makanya tidak ada keharaman di situ. Jangan dilekatkan dengan pergi mengantar jenazah, itu hanya satu hal yang terpisah. Jika mengantar jenazah tapi tetap auratnya tertutup, tertib, tidak menimbulkan fitnah, tidak membuat hal-hal yang tidak sewajarnya, maka apakah tetap diharamkan? Nah, jika tetap diharamkan, kita akan menuntut alasan apa lagi kemudian sampai masih melarang. Maka oleh karena itu, hukum ini sudah tuntas oleh para ulama kita. Kita mendengar dan belajar ketika ngaji dari guru-guru kita bahwa wanita mengantar jenazah itu adalah antara boleh dan makruh.
antara boleh dan makruh, tidak sampai kepada haram. Haram pun akan sampai pada haram jika seperti tadi. Tapi kalau itu tidak ada, maka tidak tidak haram. Dan juga saya ulang kembali beberapa riwayat yang menjadi landasan mengapa wanita ke kubur itu tidak haram. Antara lain, ketika Nabi menemukan seorang wanita di kuburan yang kira-kira dalam riwayat itu wanita itu sedih, tetapi tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas, Nabi hanya mengatakan kepadanya, bertakwalah kamu wahai wanita dan bersabarlah. Itu riwayatnya masyhur. Dan di dalam riwayat itu Nabi tidak mengatakan pulanglah, jangan ke sini, kenapa kamu ke sini, kenapa kamu melanggar perintahku dan seterusnya, laranganku, tidak. Nabi mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Dan itu dikubur, Nabi tidak mempersoalkan, hanya disuruh bersabar, menunjukkan bahwa wanita itu kenapa dibiarkan, ya karena wanita itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi, seperti tanpa aurat kayak tadi kan, ataupun menangis histeris sampai nyobek-nyobek baju, dia tidak lakukan itu, maka dibiarkan oleh Nabi. Sehingga kembali kita simpulkan, keharaman, kemakruhan, kebolehan tergantung daripada apa yang menjadi perilaku wanita tersebut di saat mengikuti proses pemakaman tersebut. Yang mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bishawab.